Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mutia Farina dengan NIM 21029094 dan rekan saya Tita Kosimah Guru Ginting dengan NIM 21029034. Saya Kamila Alifah dengan NIM 21029038. Saya Yuda Ramadhani dengan NIM 21029050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Mirna, SPD, MPD. Materi yang akan kami bahas adalah hasil kali transformasi dan inverse transformasi. Hasil kali transformasi yang akan dijelaskan oleh Yuda Ramadhani dan Kamila Alifah, serta inverse transformasi yang akan dijelaskan oleh Tita Kosimah Ginting serta saya Mutia Farina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi komposisi transformasi. Yang pertama yaitu misalkan F, G, dua transformasi, maka F merupakan dari bidang V ke bidang V, G juga merupakan dari bidang V ke bidang V. Maka dapat kita tuliskan komposisinya G bundaran FP sama dengan G FP untuk setiap P elemen pada V. Selanjutnya teorema. Jika F dari bidang V ke bidang V dan G juga dari bidang V ke V, maka masing-masing suatu transformasi, maka hasil kalinya adalah H sama dengan G bundaran F dari bidang V ke bidang V adalah juga suatu transformasi. Selanjutnya bukti dari teorema. Yang pertama kita buktikan bahwa H sama dengan G bundaran F adalah suatu transformasi. Untuk membuktikan suatu transformasi, kita harus membuktikan bahwa dia adalah bijektif, yang dimana bijektif itu harus memuat dua sifat, yaitu subjektif dan injektif. Yang pertama kita buktikan H sama dengan subjektif. Karena F transformasi, maka daerah F adalah seluruh bidang V dan daerah asal G juga seluruh bidang V, sebab G adalah suatu transformasi. Misal Y dan Z adalah suatu transformasi, kita ambil Y elemen pada V, apakah ada X sehingga HX-nya sama dengan Y. Nah, karena G transformasi, maka untuk setiap Y elemen pada setiap ada Z, sedemikian sehingga VY sama dengan GZ. Karena F transformasi, maka pada setiap Z elemen pada V X untuk V sedemikian sehingga Z sama dengan Fx, maka Y sama dengan G Fx atau Y sama dengan G bundaran Fx, jadi Y sama dengan Hx, maka terbukti bahwa H adalah subjektif. Maka dapat digambarkan Fx ke X aksen, kemudian G menjadi X double aksen, maka hasilnya H sama dengan G bundaran F menjadi Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan X double aksen. Selanjutnya kita buktikan bahwa H adalah injektif. Kita misalkan jika P tidak sama dengan Q, maka HP juga tidak sama dengan HQ. Untuk setiap P, Q elemen pada bidang V. Ambil P, Q elemen pada V dan V tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas G FP juga tidak sama dengan GFQ. Karena G injektif diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP juga tidak sama dengan GFQ. Untuk setiap P, Q elemen pada bidang V. Jadi terbukti bahwa H injektif. Selanjutnya, contoh dari komposisi transformasi. Andaikan G adalah sebuah garis dan T transformasi, di mana transformasi T yang didefinisikan jika X berada pada garis G, maka Tx sama dengan X. Jika X tidak berada pada garis G, maka Tx adalah
titik tengah luas garis dari X ke G yang tegak lurus. Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, langkah pertama kita yaitu berdasarkan pengandaian bahwa G adalah sebuah garis. Maka dapat kita pisahkan garis G di sini. Lalu didefinisikan jika X berada pada garis G, maka Tx sama dengan X. Maka X misalkan di sini. Lalu Tx sama dengan X. Selanjutnya, jika X tidak berada pada garis G, kita misalkan X yang tidak berada pada garis G di sini. Maka Tx adalah titik tengah luas garis dari X ke G yang tegak lurus. Lalu titik X tersebut kita tarik ke bawah sehingga tegak lurus dengan garis G. Sehingga Tx adalah titik tengah luas garis dari X ke G yang tegak lurus. Maka Tx-nya kita misalkan di sini. Di mana Tx itu sendiri akan membagi bagian yang sama dari X ke Tx sama dengan Tx. Oke, kita misalkan di sini titik P. Nah, berdasarkan contoh soal tersebut, kita baru mengetahui satu transformasi. Maka untuk transformasi kedua, dapat kita ambil garis H tegak lurus dengan G. Maka dapat kita misalkan garis H sini yang tegak lurus dengan G. Dan MH adalah refleksi pada garis H. Sebelumnya kita refleksi itu sendiri adalah pencerminan terhadap garis H. Maka MH dapat kita pisahkan di sini. Jadi hasil kali dari MH Tx sama dengan Y. Lalu bagaimana cara kita menentukan titik Y tersebut? Untuk mendapatkan titik Y tersebut dapat kita buktikan dari titik X kita transformasikan terhadap Tx, lalu kita refleksikan terhadap H, maka titik Y tersebut akan berada di sini. Di mana titik Y tersebut akan membagi sama besar yaitu dari X ke H dan dari H ke MH. Di mana titik Y tersebut adalah transformasi juga. Sehingga Y sama dengan MH bundaran Tx. Nah, berdasarkan contoh di samping, kebetulan MH bundaran T sama dengan T bundaran MH. Atau MH bundaran Tx sama dengan MH Tx atau sama dengan Y. Atau T bundaran MH X sama dengan T MH X sama dengan Y. Dapat kita buktikan ini sama-sama mendapatkan titik Y, di mana kita dapat membuktikan dari sini. Dari titik X kita refleksikan, kita transformasikan terhadap Tx, lalu direfleksikan terhadap MH, maka dapat titik Y. Untuk yang kedua, titik X kita refleksikan terhadap MH, lalu ditransformasikan terhadap T, maka akan mendapatkan nilai titik Y. Titik X direfleksikan terhadap MH, lalu ditransformasikan ke T, maka akan mendapatkan titik Y. Sehingga MH bundaran T sama dengan T bundaran MH. Selanjutnya, hasil kali transformasi tidak hanya terbatas pada dua transformasi. Andaikan T1, T2, T3 transformasi, maka untuk menyelesaikan transformasi tersebut, kita dapat menyusun terlebih dahulu hasil kali dari T1 kali T2, kemudian dikalikan dengan T3. Untuk hasil kali transformasi tersebut, dapat kita tulis T3 buka kurung T2 dikali dengan T1. Jadi,
Berdasarkan transformasi tersebut dapat kita andaikan P aksen sama dengan T1 kali P double aksen sama dengan T2 kali P aksen, P triple aksen sama dengan T3 dikali P double aksen. Maka T3 buka kurung T2 dikali T1 P sama dengan T3 T2 dikali T1P. Berdasarkan pengandaian kita, T1P sama dengan P aksen. Maka dapat kita bikin P aksen, yaitu T3 T2 dikali dengan P1 aksen. Selanjutnya T2 P1 aksen sama dengan P2. Maka dapat kita bikin P2. Selanjutnya T3 dikali P double aksen itu berdasarkan pengandaian sama dengan P triple aksen. Maka dapat kita bikin hasil kali dari T3 dikali P double aksen sama dengan P triple aksen. Mengatakan weh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi balikan atau biasa disebut juga dengan inverse transformasi, di mana jika terdapat G adalah sebuah garis dan MG merupakan refleksi pada garis G, maka MG MGP sama dengan P itu sendiri. Sehingga dapat ditulis M kuadrat G atau MG kuadrat P sama dengan P untuk setiap P. Maka M kuadrat adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik pada dirinya sendiri. Nah, transformasi yang demikian itu dinamakan dengan transformasi identitas. Transformasi identitas dapat dilambangkan dengan huruf I. Nah, jadi transformasi identitas dari P adalah P itu sendiri untuk setiap titik P. Nah, sekarang kita akan menunjukkan apakah transformasi identitas itu merupakan sebuah transformasi. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka kita akan menunjukkan bahwa transformasi I itu merupakan injektif dan juga surjektif. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa I adalah injektif. Nah, untuk membuktikan bahwa I adalah injektif, maka kita dapat menunjukkan untuk setiap X1, X2 elemen V, maka X1 tidak sama dengan X2, sehingga I X1 tidak sama dengan I X2. Buktinya yaitu kita ambil X1, X2 elemen V dengan X1 tidak sama dengan X2. Nah, menurut definisi identitas yang ini, di mana X1 elemen V, maka I X1 sama dengan X1. Itu dapat dilihat dari sini, yaitu jika I P sama dengan P. Dan kemudian X2 elemen V, maka I X2 sama dengan X2 itu sendiri. Nah, karena tadi kita misalkan bahwa X1 tidak sama dengan X2, maka I X1 tidak sama dengan I X2, sehingga I bersifat injektif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa I adalah surjektif. Nah, untuk membuktikan I adalah surjektif, maka akan ditunjukkan ada X elemen V, sedemikian sehingga IX sama dengan X. Nah, buktinya kita ambil ada Y aksen, akan dibuktikan bahwa ada Y aksen elemen V, sedemikian sehingga IY sama dengan Y aksen. Nah, kita ambil Y aksen elemen V, maka menurut definisi identitas, jika Y elemen V, maka IY sama dengan Y aksen sama dengan Y. Nah, menurut definisi identitas, seharusnya IY itu sama dengan Y. Sekarang kita misalkan dengan Y aksen, sehingga untuk setiap Y aksen elemen V ada Y elemen V, sedemikian sehingga Y aksen itu IY sama dengan Y. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Y aksen itu sama dengan Y, sehingga terbukti bahwa I adalah surjektif. Nah, karena I adalah surjektif, maka I merupakan suatu transformasi, karena sudah terbukti bahwa I injektif dan I surjektif. Nah, karena I adalah suatu transformasi, maka berlaku sifat berikut ini, yaitu TI P sama dengan ITP sama dengan TP untuk setiap titik P.
Nah, maka kita akan buktikan bahwa TIP sama dengan TP, di mana ini merupakan komposisi transformasi. Nah, TIP berarti T duluan kita tulis, kemudian IP. Identitas transformasi tadi kan bahwa IP sama dengan P itu sendiri. Nah, sehingga IP itu merupakan hasilnya P, maka TIP adalah TP. Jadi TI adalah T. Yang kemudian yaitu ITP sama dengan, maka I kemudian akan kita kalikan T kali P. Nah, TP itu merupakan hasilnya, yaitu karena I tadi IP merupakan P, maka I kali TP adalah TP itu sendiri. Jadi ITP sama dengan TP, sehingga TI sama dengan IT sama dengan T. Nah, dalam himpunan bilangan real dengan operasi perkalian pada setiap X tidak sama dengan 0, maka ada balikan X inverse, sehingga X kali X inverse sama dengan X inverse dikali X sama dengan 1, atau merupakan bilangan identitas. Nah, begitu pula dengan transformasi. Jika terdapat dua transformasi, misalnya transformasi T dan juga transformasi Q, yang hasil kalinya adalah identitas, ditulis dengan TQ sama dengan QT sama dengan identitas. Nah, transformasi balikan dari T ini dapat kita tulis dengan T inverse, sehingga T inverse sama dengan T inverse kali T sama dengan I, atau transformasi identitas. Nah, dalam transformasi inverse transformasi ini ada beberapa teorema. Yang pertama, di mana setiap transformasi T memiliki balikan. Nah, kita misalkan balikan dari transformasi T adalah L, maka TL sama dengan LT sama dengan identitas. Karena T adalah transformasi, maka T juga bersifat surjektif. Nah, karena T adalah surjektif, maka untuk setiap X elemen V ada prapeta A anggota V sedemikian sehingga TA sama dengan X. Maka tentukanlah LX. Maka dapat ditentukan bahwa LX sama dengan A. Nah, di sini kita mempunyai bahwa TA sama dengan X. Karena LX sama dengan A, maka TLX sama dengan X. Dimana kan LX itu sama dengan A, dan sedangkan TA sama dengan X, maka kita ganti LX itu sama dengan A sehingga menjadi TA. Nah, TA itu sama dengan X, maka TLX itu juga sama dengan X. Jadi X adalah prapeta dari X. Udah. Nah, maka diperoleh TLX sama dengan X atau TL dikali X sama dengan X. Nah, karena TLX sama dengan X, menurut definisi identitas, maka IX sama dengan X. Sehingga TLX sama dengan IX sama dengan X itu sendiri. Jadi TL adalah identitas. Selanjutnya LT, kita akan buktikan LTX sama dengan L kali TX. Kita ambil misalkan TX adalah B sama dengan B. Nah, karena T itu transformasi, maka ada X prapeta B dengan X sama dengan LB. Jadi karena TX sama dengan B, maka LTX sama dengan LB. LB itu kan sama dengan X, sehingga LB sama dengan X. Jadi LTX sama dengan X sama dengan IX untuk setiap X elemen V. Maka LT adalah identitas, sehingga TL sama dengan LT sama dengan identitas. Nah, untuk membuktikan L itu adalah suatu transformasi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Nah, masuk pada contoh soal, di mana contoh soalnya pada suatu sistem sumbu ortogonal X, O, Y didefinisikan F dan G sebagai berikut. Untuk setiap P, X, Y, Fp sama dengan X tambah 2, 1/2Y dan Gp sama dengan X dikurang 2, 2Y. Nah, seperti ini misalnya gambarnya, di mana X, O, Y, O adalah titik 0,0 dan di titik P adalah X, Y. Sehingga kita masukkan FGP, maka F dikali GP, kita masukkan G nya yaitu
X dikurang 2, 2Y. Lalu kita masukkan F-nya. Maka X kurang 2. Tadi F-nya kan X tambah 2. X-nya tuh X kurang 2, tadi tambah 2, 2. Y-nya kita ganti dengan yang ada di F, yaitu 1/2Y. Sehingga tersisa X, Y. Nah, untuk yang GSP sama dengan G dikali SP, di mana G kita kalikan, kita masukkan F-nya yaitu X ditambah 2, 1/2Y. Kemudian kita masukkan G-nya, X tambah 2, lalu dikurang 2. Kemudian 1/2, Y-nya kita masukkan yang ada di D yaitu 2Y. Sehingga tersisa X, Y. Jadi FGP sama dengan GFP sama dengan P sama dengan identitas dari P untuk setiap P. Atau dapat kita tulis dengan FG sama dengan GF sama dengan I. Nah, maka F dan G adalah balikan satu sama lain. Atau dapat juga kita tulis GF inverse. Bagian selanjutnya, teorema yang kedua tentang inverse transformasi, yaitu setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Buktinya, kita akan menggunakan kontradiksi dengan sebuah pengandaian. Andaikan T suatu transformasi dengan dua balikan S1 dan S2. Karena S1 balikan dari T, maka T S1 dari P sama dengan S1T dari P. Sama dengan I identitas P atau transformasi identitas dari P untuk setiap P. Dan karena S2 balikan dari T, maka TS2P sama dengan ST2P sama dengan identitas dari P untuk setiap P. Sehingga TS1P sama dengan TS2P. T-nya bisa kita keluarkan, lalu TS1P sama dengan TS2P. Karena T transformasi, maka S1P sama dengan S2P untuk setiap P. Sehingga S1 sama dengan S2. S1 sama dengan S2. Jadi balikan T adalah S1 sama dengan S2 sama dengan S. Dengan kata lain, transformasi T hanya memiliki satu balikan, yaitu S. Maka kontradiksi kita tadi, pengandaian kita tadi salah. Jadi setiap transformasi hanya memiliki satu balikan, yaitu S. Transformasi T balikannya adalah S. Untuk teorema yang ketiga, balikan dari setiap pencerminan adalah pencerminan itu sendiri. Untuk pembuktiannya, andaikan pencerminan pada garis G adalah MG, lalu andaikan MGX sama dengan Y. Untuk setiap X yang bukan pada garis G, maka MGX atau dua kali pencerminan terhadap X sama dengan X. Atau balikan dari pencerminan terhadap X adalah X itu sendiri. Dapat juga ditulis sebagai MG sama dengan identitas, yaitu balikan dari pencerminan terhadap X adalah pencerminan itu sendiri untuk setiap X bukan pada garis G. Jadi MG sama dengan identitas. Dua kali pencerminan adalah identitas. Jika X pada garis G, maka MGX sama dengan X. Sehingga MGX sama dengan MGX. Atau MG sama dengan identitas. Seperti tadi juga. Jadi MG inverse sama dengan MG. Telah terbukti bahwa pencerminan terhadap balikan dari pencerminan terhadap G adalah MG itu sendiri. Definisi. Suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri dinamakan sebagai suatu involusi. Andaikan T dan S adalah suatu transformasi, maka masing-masing tentunya memiliki sebuah inverse, yaitu T inverse dan S inverse. Komposisi transformasi yaitu T bundaran S juga suatu transformasi. Maka tentunya komposisi transformasi dari T bundaran S itu juga memiliki balikan, yaitu T bundaran S inverse. Dari sini kita dapat akan kita pelajari sebuah teorema, yaitu teorema yang keempat. Apabila T dan S suatu transformasi, maka T bundaran S inverse
adalah S inverse bundaran T inverse. Pembuktiannya, diketahui T bundaran S inverse dikali T bundaran S sama dengan identitas. Telah kita pelajari tadi kalau T inverse bundaran T sama dengan identitas. Jadi T bundaran S inverse bundaran atau dikali T bundaran S sama dengan identitas. Lalu kita ubah penulisan ini, T bundaran S inverse menjadi ini. Maka hasilnya di sini. S inverse bundaran T inverse dikali T bundaran S sama dengan kita buka kurungnya, maka bisa kita gunakan sifat distributif dengan memindahkan kurungnya. S inverse T inverse dan T kita satukan, bundaran T inverse dikali T bundaran S, T inverse bundaran T adalah identitas. Maka S inverse bundaran identitas bundaran S sama dengan suatu angka jika dikalikan dengan identitas maka akan kembali kepada angka itu sendiri. S inverse dikali identitas adalah S inverse bundaran S. S inverse bundaran S adalah identitas. Oleh karena suatu transformasi hanya memiliki satu balikan, maka T bundaran S inverse adalah S inverse bundaran T inverse. Jadi, balikan hasil kali transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan yang terbalik. Jadi, balikan hasil kali dari transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan yang terbalik, yaitu T bundaran S inverse adalah S dulu, S inverse, kemudian dikalikan dengan T inverse. Untuk yang selanjutnya contoh soal, ada sebuah sistem sumbu ortogonal, ada garis G, XY di mana Y sama dengan X, dan garis H, X, Y di mana Y sama dengan 0. Tentukan P sehingga MH, MG, P sama dengan R, dengan R 2,7. Andaikan P merupakan koordinat X, Y, titik dengan koordinat X, Y. Kita peroleh berturut-turut MG inverse, MH inverse, MH MGP sama dengan MG inverse, MH inverse L. Mengapa demikian? Karena kita lihat bagian sini, MH MGP sama dengan L. Kita akan mengalihkan MH MG ini dengan inverse-nya, yaitu seperti yang teorema yang sebelumnya. Inverse dari komposisi MH-MG adalah kebalikan dari komposisi itu sendiri, yaitu MG inverse dikali MH inverse lalu dikali MH MGP sama dengan, kalau sebelah kiri dikalikan dengan MG inverse dan MH dikali MH inverse, maka sebelah kanannya juga kita kalikan dengan MG inverse dikali MH inverse L. Ini kita dapatkan sebagai identitas karena sebuah komposisi transformasi dikalikan dengan inverse-nya adalah identitas dari P. Sehingga kita peroleh identitas dari P sama dengan MG inverse MH inverse dari L. Dapat pula kita tulis sebagai MG inverse dikali MH inverse dari L. Oleh karena L 2,7 dan MH inverse sama dengan MH, yaitu balikan dari pencerminan adalah pencerminan itu sendiri, yaitu pada teorema yang ketiga yang sudah kita pelajari tadi. Maka MH inverse L sama dengan MHL. Kita akan balik pada gambar. Tadi MH inverse sama dengan MH, yaitu MH inverse L sama dengan MHL. Garis H yaitu dia sama dengan 0, maka
Y sama dengan 0 yaitu garis sumbu X berikut. Titik R yaitu 2,7. Kita akan cerminkan terhadap garis H, maka kita dapatkan titik 2,7 MHR-nya di sini. Lalu MHR 2,7 sehingga MG inverse MH inverse R adalah MG inverse dari 2,7 sama dengan MG inverse sama dengan MG. Jadi sama dengan MG 2,7. Garis Y yaitu koordinat X, Y di mana Y sama dengan X. Garisnya adalah ini. Garis Y. MG 2,7 adalah kita tinggal balikan kita tinggal balikan koordinat X, Y menjadi Y, X. Yaitu berarti 2,7 menjadi 7,2. Koordinatnya di sini. Maka didapatkan titik P min 7,2. MG dari 2,7 adalah min 7,2. Jadi titik P min 7,2. Sekianlah penjelasan dari materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi